Tapi nanti kalau ketahuan bohong gimana? Aduh, aku sangat bingung membayangkan semua hal itu. Tuhan, tolong bantu aku. Hai sahabat yang beruntung, apa kabar? Sehat-sehat ya kawan? Kali ini kami akan menceritakan kisah mengenai abdi dalam. Selamat menikmati. Pengawal, cepat cari abdi dalam sekarang. Suruh dia menghadap saya sekarang juga. Baik Tuan, laksanakan. Saya cari abdi dalam sekarang juga. Itulah perintah sang saudagar kaya kepada pengawalnya untuk meminta agar abdi dalam segera menemuinya. Tak lama pengawal tersebut kembali bersama abdi dalam. Kemudian berkatalah sang saudagar kaya, "Tinggalkan kami berdua. Saya ingin berbicara empat mata dengan abdi dalam." "Baik Tuan, saya izin pamit," saut pengawal. Pengawal tersebut meninggalkan saudagar kaya dan abdi dalam. Kemudian berkatalah saudagar kaya, "Abdi dalam, mendekatlah kemari. Ada hal yang ingin saya bicarakan." "Baik Tuan, apa yang Tuan mau saya kerjakan untuk Tuan?" saut abdi dalam sambil berjalan mendekat. "Sudah berapa lama kamu mengabdi di rumah ini?" tanya saudagar kaya. "Nampaknya sudah sangat lama Tuan, sejak aku masih menjadi abdi dalam dari ayah Tuan," jawab abdi dalam. "Wah, sudah lama sekali ya kamu mengabdi di keluarga ini. Saya sangat menghargai kesetiaanmu kepada keluarga saya ini. Begini, saat ini saya ingin menitipkan kepadamu kunci dari kamar yang berisi segala warisan dari keluarga saya ini turun-temurun. Kunci ini sangat penting. Mohon kamu jaga kunci ini sebaik mungkin. Jangan sampai hilang atau jatuh ke tangan orang lain, karena akan sangat membahayakan keluarga saya. Saya harap kamu bersedia menerima tanggung jawab ini." Mendengar perkataan saudagar kaya, abdi dalam diam seribu bahasa, tidak bisa berkata apa-apa. Dan dengan kata terbata-bata, abdi dalam berkata, "Tuanku yang paling saya hormati, saya merasa tidak pantas diberikan kepercayaan sebesar itu. Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk menjaga kunci warisan itu selain saya? Karena itu adalah kunci menuju ruangan yang paling berharga di keluarga Tuan." Perkataan abdi dalam langsung dijawab oleh sang saudagar kaya. "Saya sudah memikirkan hal ini masak-masak, dan kamulah orang yang paling tepat dan yang paling saya percaya di antara semua pelayan saya. Ini, terimalah kunci ini dan mohon jaga kunci ini dengan sebaik mungkin dengan segenap jiwa dan ragamu. Baik, jika itu sudah menjadi kehendak Tuan, aku akan menerima amanah ini dan akan menjaga kunci ini dengan segenap jiwa dan ragaku," saut abdi dalam sambil menerima kunci dari tuannya. "Sekarang pergilah dan silakan lanjutkan kembali pekerjaanmu," perintah saudagar kaya. Abdi dalam membungkuk, kemudian berjalan pergi meninggalkan tuannya. Dalam hati abdi dalam berkata, "Tuan mempercayakan kepadaku hal yang begitu besar. Aku harus menjaga amanah ini dengan sebaik mungkin." Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Abdi dalam selalu membawa kunci yang paling berharga itu dengan mengalungkannya di lehernya. Sesekali abdi dalam menyentuh kunci tersebut untuk mengecek apakah kunci tersebut masih tergantung di lehernya. Dan setiap kali kunci tersebut masih tergantung di lehernya, maka abdi dalam merasa tenang. Suatu ketika, seperti biasa, abdi dalam pergi ke pasar di pagi hari untuk membeli kebutuhan bahan makanan. Sesampainya di pasar, tidak diduga, ternyata pasar tersebut sangat ramai dan penuh sesak dengan banyaknya pembeli. Tampaknya para pembeli tersebut banyak yang berasal dari luar kota.
Dan karena bahan makanan yang dijual sudah mulai habis, karena banyaknya pembeli, maka bergegaslah abdi dalam menuju setiap pedagang untuk membeli kebutuhan bahan makanan. Dalam hati abdi dalam berkata, "Waduh, kok tumben ramai sekali pasar ini? Wah, bahan makanan yang dijual sudah mulai habis lagi. Aku harus bergegas, jangan sampai kehabisan. Bisa repot nanti kalau kehabisan." Namun karena penuh sesak, maka abdi dalam harus berjuang keras di antara sesaknya kerumunan manusia untuk bisa membeli semua kebutuhan bahan makanan yang diperlukan. Akhirnya, dengan perjuangan keras, abdi dalam bisa membeli semua kebutuhan bahan makanan yang diperlukan. Sambil membawa bahan makanan yang cukup berat disertai derasnya keringat mengucur di seluruh tubuhnya, abdi dalam berjalan pulang. Sambil tersenyum, abdi dalam berkata dalam hatinya, "Untung tadi aku bergegas untuk membeli semua kebutuhan. Walaupun butuh perjuangan keras, akhirnya aku bisa membeli semua kebutuhan bahan makanan yang diperlukan. Ah, syukurlah." Sesampai di rumah, abdi dalam langsung membereskan semua bahan makanan yang telah dibelinya dan menatanya di rak-rak bahan makanan dengan rapi sesuai jenis bahan makanan yang telah dibelinya, agar mudah mencarinya jika dibutuhkan kelak. Selesai menata bahan makanan dan hendak mandi, seperti biasa abdi dalam menyentuh kalung kunci untuk mengecek apakah kunci tersebut masih tergantung di lehernya. Namun hal luar dugaan terjadi. Kunci yang biasa tergantung di lehernya hilang. Abdi dalam sangat syok. Abdi dalam sampai membuka semua pakaiannya untuk mengecek kunci tersebut di sela-sela kantong, sambil berharap agar kunci tersebut bisa ketemu, dan benar kunci tersebut sudah hilang. Abdi dalam menduga kunci tersebut pasti jatuh di pasar pada saat desak-desakan belanja bahan makanan tadi pagi. Abdi dalam langsung memakai kembali semua pakaiannya, memakai sendalnya, keluar rumah, dan langsung berlari ke arah pasar. Abdi dalam sangat panik, cemas, kalut, dan ketakutan. Aduh, celaka ini. Aku harus segera menemukan kunci itu. Semoga kunci itu bisa ketemu. Bagaimana jika tidak? Aduh, aku takut banget. Ya Tuhan, semoga bisa ketemu kunci itu. Abdi dalam berlari makin cepat dalam kekalutannya. Dan setibanya di pasar yang sudah agak sepi, abdi dalam langsung mencari ke setiap sudut pasar, di setiap ruas jalan, sampai dengan got-got dan tempat sampah yang ada di pasar. Abdi dalam juga bertanya kepada setiap penjual dan setiap pengunjung yang masih ada di pasar, apakah melihat kunci jatuh, tapi tidak ada satu orang pun yang melihat kunci jatuh. Hari semakin sore dan pasar menjadi semakin gelap. Abdi dalam terus mencari kunci tersebut dengan perasaan kalut, wajah pucat serta keringat bercucuran. Abdi dalam sangat berharap bisa menemukan kunci berharga itu. Namun usaha abdi dalam sia-sia. Sampai malam hari dan pasar sudah gelap, abdi dalam belum bisa menemukan kunci berharga itu. Dengan perasaan kecewa, kalut, lemas, dan sedih bercampur takut, abdi dalam berjalan lunglai kembali pulang. Sesekali abdi dalam melihat ke arah jalan yang dilaluinya. Siapa tahu menemukan kunci tersebut di jalan yang dilaluinya. Pikiran abdi dalam pun sangat berkecambuk. Aduh, apakah yang harus aku sampaikan ke tuanku? Bagaimana nanti jika tuan marah dan tidak percaya lagi kepadaku? Apa yang harus aku katakan? Apakah aku harus jujur mengatakan ini kelalaianku? Apa lebih baik aku bohong saja dan mengarang cerita supaya tuanku tidak marah? Tapi nanti kalau ketahuan itu bohong gimana? Aduh, aku sangat bingung membayangkan semua hal itu. Tuhan, tolong bantu aku.
Sesampai di rumah, dalam kesedihannya, abdi dalam akhirnya memutuskan untuk menemui saudagar kaya dan menyampaikan mengenai hilangnya kunci berharga tersebut serta mengatakan apa adanya. Abdi dalam akan menyampaikan permohonan maafnya dan akan menerima semua hukuman yang akan diberikan kepadanya. Keesokan paginya, pagi-pagi buta, abdi dalam segera menemui pengawal pribadi sang saudagar kaya untuk mohon izin bisa dipertemukan dan berbicara dengan saudagar kaya. Pengawal meminta abdi dalam untuk menunggu sampai saudagar kaya memanggilnya. Saat hari hampir siang, sang pengawal memanggil abdi dalam untuk segera menemui saudagar kaya. "Hei abdi dalam, Tuan sekarang ada di ruang keluarga. Kamu diminta untuk menemui beliau sekarang di ruang keluarga tersebut. Ditunggu." Abdi dalam mengangguk dan segera bergegas berjalan ke ruang keluarga. Abdi dalam berjalan dengan was-was, namun semakin memantapkan hatinya untuk berkata jujur dan siap menerima semua risiko dengan ikhlas. Sesampainya di ruang keluarga saudagar kaya, abdi dalam segera masuk dan menemui saudagar kaya yang sedang duduk meminum teh kesukaannya. Maka berkatalah saudagar kaya, "Hai abdi dalam, kemarilah mendekat. Apa yang ingin kamu sampaikan?" Dengan wajah tertunduk sedih, berkatalah abdi dalam dengan terbata-bata, "Tuanku, aku sangat menyesal dan mohon ampun. Aku telah lalai dan aku bersalah. Aku telah menghilangkan kunci berharga yang Tuhan titipkan kepadaku. Aku merasa kehilangan kunci itu saat aku belanja bahan makanan kemarin pagi. Aku mohon ampun Tuan, karena tidak bisa menjaga kepercayaan Tuan. Aku siap menerima segala hukuman yang akan Tuhan berikan kepadaku." Mendengar perkataan abdi dalam, saudagar kaya terdiam. Suasana menjadi hening. Tak lama berkatalah saudagar kaya, "Abdi dalam, aku menghargai kejujuranmu dan keberanianmu untuk berkata jujur kepadaku. Memang kamu bersalah karena lalai dan menghilangkan kunci tersebut. Namun kejujuran dan keberanianmu untuk berkata jujur itulah yang lebih berharga di mataku. Semua orang bisa lalai dan bersalah, namun tidak semua orang berani menghadapi masalahnya dan berkata jujur. Mengenai kunci tersebut, kamu tidak perlu khawatir, karena kemarin sore telah dikembalikan kepadaku oleh pedagang pasar yang melihat kunci itu jatuh dari lehermu. Sekarang sebagai hadiah dari keberanianmu untuk menyelesaikan masalah serta kejujuranmu, maka saya akan serahkan kembali kunci ini kepadamu. Tolong jaga kunci ini baik-baik. Dan sebagai hadiah dari kejujuranmu dan keberanianmu, maka saya mengangkatmu menjadi tangan kanan saya untuk membantu saya dalam menjalankan segala usaha saya. Kejujuranmu dan keberanianmu sangat mahal di mata saya." Abdi dalam sangat kaget mendengar ucapan saudagar kaya, karena abdi dalam tidak menerima hukuman seperti yang disangkakannya, namun malah menerima penghargaan karena kejujuran dan keberaniannya tersebut. Abdi dalam sangat bersyukur karena dia memilih untuk berkata jujur daripada membohongi tuannya. Sahabat Untung di cover.com, dalam hidup ini banyak sekali kejadian di luar dugaan yang menimpa hidup kita. Ada kejadian yang positif maupun negatif. Bahkan ada juga kesalahan atau kelalaian yang tidak sengaja kita lakukan. Seorang bijak pernah berkata, 20% kejadian dalam hidup kita terjadi di luar rencana dan kehendak kita. Namun yang menentukan kehidupan kita adalah 80% sikap kita dalam menghadapinya. Mintalah kepada Tuhan dalam setiap doa kita,
agar kita diberikan keberanian, kejujuran, dan keikhlasan dalam menghadapi segala permasalahan yang menimpa hidup kita. Niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita. Jika sahabat menyukai cerita ini, please feel free to like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu.